Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan pengangkatan menjadi ASN. Tentunya ini adalah satu hal yang sudah lama dinantikan. Namun kerinduan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi P3K dijawab oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo, yang mana salah satu menteri yang membidangi ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Informasi terbaru sebagaimana dimuat oleh media nasional jpn.com dengan judul Menpan RB Rini bilang honorer jadi P3K fokus ketika. Simak penjelasannya Bapak Ibu. Nah, dalam hal menjadi fokus, ya, informasi sebelumnya disampaikan oleh Menpan RB Rini bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN itu masuk dalam program kerja 100 hari. Nah, sebagaimana disampaikan Bapak Ibu, tentunya kita butuh penjelasan terkait dengan honorer yang jadi P3K ini atau pengalihan honorer menjadi P3K ini menjadi fokus ketika. Nah, supaya lebih jelas, ikuti penjelasan berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpn.com Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widantini menyinggung mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Nah, para honorer perlu tahu terlebih dahulu nama-nama pimpinan Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029. Pasalnya, komisi tersebut yang menjadi mitra kerja Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai unsur pemerintah yang mengurusi nasib honorer. Namun, secara spesifik yang berkaitan dengan nasib guru honorer menjadi urusan Komisi 10 DPR yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi. Adapun Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad ialah Rifki Nizami Karsayuda. Adapun Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Julfikar Arse Sadikin, Arya Bima, Bahtera Banong, dan Dede Yusuf. Jadi ini adalah mereka yang membidangi Bapak Ibu ya, di Komisi 2 DPR RI. Seluruh unsur pimpinan Komisi 2 DPR tersebut hadir saat rapat kerja. Rapat kerja diawali dengan perkenalan antara pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dengan jajaran Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Arsip Nasional RI ANRI, dan Ombudsman RI. Agenda pokok rapat kerja dan rapat dengar pendapat atau RDP ialah pemaparan rencana strategis Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman RI dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini, Rini Widantini menjelaskan prioritas pertama yang akan dikerjakan kementerian yang dipimpinnya, yakni pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan aparatur sipil negara Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029. Dua fokus lainnya, yakni penetapan peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKP, serta penataan tenaga non-ASN atau honorer. Jadi jelas-jelas Bapak Ibu ya, dalam hal
kerinduan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, Menpan RB yang baru menyampaikan bahwa hal ini masuk dalam program kerja 100 hari kerja Bapak Ibu di Kementerian Pan RB. Beliau mengatakan, kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Targetnya pada Desember 2024, Kementerian Pan RB sudah menyelesaikan penataan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK seluruh kementerian atau lembaga, ujar Menteri Rini. Menpan RB Rini menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 3 instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih. 3 instrumen hukum tersebut yakni Keputusan Presiden nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan menteri. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan, kata Rini, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Selain penataan organisasi, Kemenpan RB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari kerja, yakni penetapan Peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SAKP yang akan menjadi basis kementerian atau lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional, jadi share.com, dan penetapan indikator kinerja utama atau IKU. Menteri Rini menjelaskan, inisiasi penerapan SAKP dilatar belakangi oleh perlunya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Melalui SAKP akan terwujud keselarasan kinerja antara kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional atau outcome bersama. Selain itu akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian atau lembaga atau Pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran. SAKP ini mendukung terwujudnya program Astacita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena di dalam SAKP, setiap indikator kinerja kementerian atau lembaga menjadi terukur dan harus berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional, tuturnya. Mengenai penyelesaian masalah honorer jadi fokus. Lebih lanjut, Menpan RB ini menjelaskan, fokus ketiga dalam 100 hari Kabinet Merah Putih ialah penataan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah dan DPR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Menteri Rini kembali menjelaskan bahwa prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN ada 3 hal penting yang perlu diketahui Bapak Ibu. Pertama, menghindari PHK massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan saat ini. Yang ketiga, menghindari pembengkakan anggaran, dan keempat, dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Dijelaskan, penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau seleksi P3K, yang mana formasinya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya bahwa seleksi melalui CIT dan 100% jatah untuk P3K itu untuk honorer. Jadi tidak ada yang non-honorer, Bapak, semua untuk honorer. Pengadaan P3K 2024 dilakukan 2 gelombang. Pada gelombang pertama, diperuntukkan bagi pelamar prioritas X TK2 dan tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN.
sementara gelombang kedua diperuntukkan bagi non-ASN di instansi pemerintah. Kami sangat berharap dukungan dari segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029 Qatar ini. Pada kesempatan tersebut juga, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan kesiapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk menjadi mitra Kementerian PAN-RB dalam melahirkan solusi yang cepat dan tepat pada berbagai pekerjaan rumah yang ada. Dia mengatakan, Kementerian PAN-RB sebagai mitra Komisi 2 DPR RI memiliki peran yang sangat vital dalam reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, serta berbagai hal lainnya, termasuk kelembagaan dan pelayanan publik. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB ini, bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K adalah fokus ketiga dalam program 100 hari kerja Presiden Prabowo Gibran. Demikian, semoga informasi bermanfaat. Selamat untuk Bapak Ibu honorer yang segera akan dialihkan menjadi ASN P3K, sebagaimana program yang telah tertuang dalam rencana program 100 hari kerja Menpan RB, Kabinet Merah Putih, dan program Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.